Dunia memang penuh dengan misteri yang belum terpecahkan, termasuk diantaranya adalah kode-kode misterius yang sampai saat ini belum berhasil diterjemahkan ilmuwan. Meski teknologi dan pengetahuan sudah secanggih sekarang, meskipun dengan bantuan artificial intelligence dan robot-robot canggih, namun kelima kode misterius ini tetap tidak bisa dipecahkan. Bahkan beberapa dari kode misterius ini berusia ribuan tahun lamanya, dan meskipun sudah selama itu tetap belum ada yang bisa memecahkannya. Dalam berikut ini 5 kode misterius yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Sudah lebih dari 30 tahun monumen ini berdiri tepat di depan mata mereka. Namun hingga kini belum ada yang berhasil memecahkannya. Monumen Kryptos merupakan patung yang dibangun seniman Jim Sanborn, tepat di halaman markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Sejak peresmiannya pada 3 November 1990, baru 3 pesan yang berhasil dipecahkan dari kriptografer dunia. Sementara pesan keempat masih menjadi misteri yang hanya diketahui Jim Sanborn saja selaku pembuat patung ini. Nama Kryptos diambil dari bahasa Yunani yang berarti tersembunyi. Sesuai namanya, sang pembuat patung telah meletakkan 4 pesan tersembunyi pada 4 bagian patung. 4 pesan itu telah terenkripsi ke dalam 26 huruf alfabet yang tersebar di patung berbentuk S itu. Patung Kryptos terbuat dari tembaga dengan beberapa elemen campuran seperti kayu, granit, dan quartz. Pesan-pesan tersembunyi itu kemudian dipotong dari bagian tembaga, menyisakan lubang berbentuk pesan terenkripsi itu. Dalam mengerjakan proyek Kryptos, Sanborn bekerja sama dengan seorang pensiunan CIA untuk menemukan sistem kriptografi yang cocok digunakan di patung itu. Ia pun menggunakan teknik double enkripsi, pesan terenkripsi yang dienkripsi kembali. Pesan utama dari monumen Kryptos hanya dapat dipecahkan jika keempat pesan tersebut berhasil dipecahkan terlebih dahulu. Namun semenjak peresmiannya pada 1990, setelah berbagai kriptografer dunia mulai dari yang amatir sampai profesional berusaha memecahkan pesan misterius itu, baru 3 pesan yang berhasil dipecahkan. Sementara pesan keempat masih menjadi misteri tak terpecahkan selama 30 tahun terakhir. Sanborn sendiri tak mengira kalau pesan rahasianya akan sesulit itu untuk dipecahkan. Apalagi lokasi dari monumen itu berada tepat di depan mata para intelijen kelas dunia. Seharusnya mereka dapat menerjemahkan dengan mudah, pikirnya. Ia bahkan telah membocorkan 4 clue mengenai pesan keempat dari monumen Kryptos. Salah satunya seperti pada Januari 2020, ia mengungkap bahwa huruf QQPRNGKSS di urutan ke-2634 berarti Northeast. Ia juga mengungkap 3 clue lain untuk membantu orang-orang yang ingin memecahkan kode ini. Namun hingga sekarang masih belum ada yang bisa memecahkannya. Namun bagaimana dengan buku berusia 600 tahun berikut ini, di mana buku ini memuat gambar-gambar makhluk-makhluk aneh yang tidak ada di bumi? Buku dari luar angkasa, sepertinya itulah julukan yang cocok diberikan kepada buku misterius yang satu ini. Bahkan dengan teknologi tercanggih di masa kini pun, buku misterius berusia 600 tahun ini masih belum diketahui apa arti tulisan dan gambar di dalamnya. Apalagi beragam ilustrasi tentang makhluk-makhluk dan tanaman yang sangat asing, semakin menguatkan prasangka banyak orang kalau memang benar, buku ini berasal dari luar bumi. Voynich manuskrip merupakan lembar perkamen tua berukuran 22,5 x 16 cm dengan tebal 234 halaman. Dan berisi tulisan-tulisan dari bahasa yang tak diketahui, berikut dengan berbagai ilustrasi aneh yang sebagian diwarnai. Karena tak diketahui judul dan siapa penulisnya, maka buku ini diberi nama Voynich, yang diambil dari nama Wilfrid Voynich, seorang kolektor barang antik yang pertama kali menemukan buku ini pada 1915. Semenjak ditemukan pada 1915, hingga kini lebih dari 1 abad berlalu, tidak ada yang tahu secara pasti apa arti dari setiap kata dan gambar itu. Para peneliti hanya dapat mengetahui kalau buku itu ditulis pada abad ke-15, yang berarti sekitar 600 tahun lalu. Para ilmuwan mengelompokkan isi dari manuskrip Voynich ke dalam 6 bagian, sesuai dengan ilustrasi yang terdapat pada halaman-halaman manuskrip itu. Bagian pertama adalah botani, yang berisi 113 spesies tumbuhan yang tak ada di bumi. Bagian kedua astronomi dan astrologi yang berisi gambar benda-benda astronomi seperti matahari, bulan, dan simbol bintang zodiak. Lalu bagian ketiga adalah biologi, berisi banyak gambar perempuan telanjang yang sedang berendam dalam cairan. Kosmologi yang berisi susunan rumit 9 kosmologis, bagian farmasi yang berisi lebih dari 100 spesies tanaman obat dan akar-akaran, lalu bagian resep yang berisi ilustrasi bunga-bunga yang mirip seperti bintang. Hingga kini pun para ahli terus berusaha memecahkan misteri di balik manuskrip Voynich. Beberapa ilmuwan bahkan mengaku telah memecahkan isi Voynich manuskrip. Namun tak lama setelah itu, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda.
Menerima surat dengan tulisan keriting-keriting seperti ini, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Pusing bukan? Sepertinya itu jugalah yang dirasakan oleh Dora Penny ketika menerima surat ini dari Edward Elgar. Hingga kematiannya pun ia tak pernah bisa memahami apa maksud dari surat itu. Dorabella Cipher merupakan pesan transkripsi yang terdapat pada surat yang dikirimkan musisi Edward Elgar kepada temannya Miss Dora Penny pada 14 Juli 1987. Selain sebagai seorang musisi, Elgar dikenal sangat mendalami penulisan kode dan sandi. Kemampuan itulah yang ia gunakan saat menulis pesan terakhirnya kepada Dora Penny, yang akan kembali ke kampung halamannya di Great Malvern. Membaca surat itu, Dora Penny tak dapat memahami satu kata pun pada surat itu. Yang dapat ia pahami hanya tulisan tanggal di pojok kanan bawah, Juli 14, 1987. Surat itu sendiri berisi 87 karakter aneh yang tersusun dalam 3 baris. Masing-masing karakter terbentuk atas gabungan 1-3, setengah lingkaran yang menunjuk pada 8 arah yang berbeda. Beberapa orang sudah mencoba menerjemahkan pesan misterius di balik karakter-karakter aneh itu. Orang-orang itu pun punya versinya masing-masing mengenai terjemahan dari setiap karakter itu. Pada 1970, musisi Eric Sams merilis hasil terjemahannya terhadap surat itu. Pada 2011, seorang kriptografer asal Kanada bernama Richard Henderson juga merilis terjemahan Dorabella Cipher versinya sendiri. Pada 2020, Wayne Packwood juga merilis terjemahannya sendiri. Tetapi ketiga terjemahan itu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terjemahan siapa yang benar? Beberapa orang juga menganggap kalau tak pernah ada pesan sama sekali di surat itu. Karakter-karakter itu mereka yakini merupakan sebuah melodi. 8 arah itu menunjukkan notasi dari lagu, sementara setengah lingkaran itu menunjukkan apakah nada itu termasuk sharp, flat, atau natural. Namun sampai sekarang tetap tidak ada yang bisa memastikan kebenaran teori tersebut. Dan hingga kini, Dorabella Cipher masih menjadi kode misterius yang tak terpecahkan. Namun bagaimana dengan cakram berusia 3000 tahun ini, yang berisi simbol-simbol aneh di permukaannya? Menurut kalian apa arti dari simbol ini? Manusia, alien, atau mungkin Squidward? Lalu bagaimana dengan simbol ini? Lalu simbol ini? Atau simbol ini? Bingung banget bukan? Para ilmuwan pun juga bingung apa maksud dari simbol-simbol ini. Simbol-simbol itu merupakan sebagian dari 45 karakter yang tersebar di kedua sisi cakram Phaistos. Cakram Phaistos merupakan cakram tanah liat yang ditemukan dalam penggalian peradaban Minoan di Phaistos Yunani. Cakram misterius berdiameter 15 cm itu ditemukan arkeolog Luigi Pernier pada 1908. Cakram itu sendiri terdiri atas 2 sisi A dan sisi B. Kedua sisi cakram itu memuat total 241 karakter yang tersusun dari 45 bentuk aneh. Ada yang berbentuk tubuh manusia, kepala manusia, busur panah, tanaman, sampai ke burung dan kucing. Hingga kini pun para arkeolog masih tak bisa menerjemahkan apa arti dari simbol-simbol itu. Kurangnya informasi dan tak adanya artefak pembanding membuat penerjemahan simbol ini sangat sulit dilakukan. Yang dapat mereka ketahui hanyalah cakram itu berasal dari sekitar 1000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi, yang berarti cakram itu telah berusia 3000 sampai 4000-an tahun. Selain itu, simbol-simbol ini juga dibuat dengan menekan stempel ke cakram tanah liat sebelum dibakar. Namun hingga kini, kode ini masih menjadi kode misterius yang tak terpecahkan. Namun bagaimana dengan kode misterius berikut ini yang jadi inspirasi film anime One Piece? Sebelum dieksekusi pada 7 Juli 1730, Raja Bajak Laut Levasseur menyebarkan selembar kertas berisi kode misterius berikut dengan sebuah pesan, "Cari harta karunku," bagi siapapun yang dapat memahaminya. Olivier Levasseur memang dikenal sebagai Raja Bajak Laut di eranya. Selama bertahun-tahun dirinya berhasil merampok kapal-kapal besar dunia, termasuk salah satunya adalah perampokan kapal Nosa Senhora do Cabo, salah satu perampokan laut terbesar yang ada di dunia. Nosa Senhora do Cabo sendiri memuat banyak harta karun nasional Portugal, emas, perak, mutiara, sutra, benda-benda seni sampai ke pusaka salib Goa, yang terbuat dari emas murni bertabur berlian, rubi, dan zamrud. Semua ada di kapal itu. Namun semua kisah gemilangnya itu harus berakhir saat pemerintah Prancis memburunya. Levasseur pun menolak amnesti dengan syarat harus menyerahkan jarahan kapal Portugal kepada pemerintah Prancis. Pada akhirnya pun ia ditangkap dan kemudian dieksekusi gantung pada 7 Juli 1730. Tetapi sebelum dieksekusi, Levasseur ternyata telah menyembunyikan seluruh harta karunnya yang diperkirakan bernilai 1 miliar dolar itu, atau sekitar 15 triliun rupiah. Ia pun membuat sebuah kriptogram yang memuat petunjuk di mana ia menyimpan harta karun itu. Bersama dengan kriptogram, ia juga berpesan, "Carilah harta karunku bagi siapapun yang dapat memahaminya."
Semenjak pengumuman itu, banyak orang telah berusaha memecahkan kriptogram untuk mengklaim harta karun itu. Namun hingga sekarang ratusan tahun telah berlalu, harta karun Levasseur masih belum ditemukan. Dan itulah 5 kode misterius yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah.